Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Di video kali ini aku mau melanjutkan kasusnya Vina lagi guys. Dan ini ada sebuah videonya adalah Pak Alvin Lim bongkar kasus Vina. Sebut nama-nama orang besarnya nih. Siapa aja, yuk kita lihat guys. Teman-teman tahu kasus Vina Cirebon itu yang 8 orang membunuh, yang ada muncul di film juga itu di bioskop. Nah, teman-teman tahu waktu ketika kasus Vina itu, ini kan sampai sekarang nggak benar nih ya, 3 DPO-nya, 3 orang DPO nggak ada mukanya juga, dan diduga anak mantan bupati juga terlibat di situ. Sesuatu yang lucu teman-teman ya, kalau kita tarik garis bawahnya, ternyata mantan Kapolres waktu itu ya adalah saudara dari bupati teman-teman ya, mantan bupati di Indramayu di Cirebon di sana teman-teman, bukan di Indramayu, di Cirebon teman-teman ya. Jadi mereka adalah keluarga dari mantan Kapolri, Dai Baktiar. Kalau orang-orang tahu Dai Baktiar, mantan Kapolri itu punya anak ya. Yang satu masuk ke pemerintahan, yang satunya masuk ke menjadi kepolisian teman-teman. Nah, tahukah teman-teman bahwa Kapolres yang sekarang sedang diperiksa teman-teman, yang menjadi sorotan masyarakat dianggap tidak melakukan penyidikan dengan benar, itu ternyata adalah Direktur Tipit Cyber teman-teman, yang menetapkan saya sebagai tersangka. Jadi teman-teman bisa melihat ya bagaimana orang yang suka mengkriminalisasi orang ya, sekarang masyarakat tahu siapa yang nggak benar, siapa yang sering membuat hal-hal yang kriminalisasi dan proses-proses hukum yang tidak benar, yang tidak sesuai hukum ini ya, terlihat dengan kasus Vina ini teman-teman ya. Jadi disinilah bukti-bukti itu di mana kita manusia punya limitasi, tapi Tuhan itu yang akan membongkar semuanya tuh teman-teman ya. Kalau kita bergerak di jalan yang benar dan kita mempunyai keinginan yang benar, saya yakin Tuhan pasti akan membantu situ ya. Dan yang kedua adalah penyidiknya. Ya, penyidiknya itu juga saat ini sedang diperiksa propam teman-teman, dan dalam waktu dekat akan disidangkan di di pengadilan sidang etik kepolisian ya. Istri saya dan anak saya sudah dipanggil oleh bagian propam di sana dengan Wakprov ya, pertanggungjawaban profesi, sudah diperiksa dan sudah diinformasikan dalam waktu dekat akan ada sidang etik teman-teman ya. Jadi si oknum penyidik itu yang menyidik saya di dalam kasus cyber ini, justru dia yang akan disidangkan teman-teman ya. Karena apa? Karena dia terbukti mengatain anak saya lonte teman-teman ya. Itu bukan sesuatu yang baik. Kita melihat sendiri bagaimana kepolisian ini selalu melakukan dengan cara-cara premanisme, cara-cara yang melawan hukum teman-teman ya, oknum-oknumnya mereka ini nih, oknum-oknum polisi ini. Nah, oknum-oknum polisi ini teman-teman ya, kita juga bisa lihat bagaimana kemarin saya dibilang menistakan atau mencemarkan nama Kejaksaan Agung. Sekarang justru polisi berantem sama Kejaksaan Agung teman-teman ya. Jadi Tuhan tuh nggak suka kalau ada anaknya atau orang-orang yang baik itu dikriminalisasi atau coba diserang atau coba difitnah dengan cara-cara yang tidak baik ya. Dan saya berterima kasih karena selama ini Tuhan selalu membantu saya, bukan hanya di sini tuh teman-teman ya. Kasus sebelumnya pun yang waktu ITE saya dibilang mencemarkan nama baik kepolisian, waktu saya bilang Jenderal Polri Banci itu, terus di situ teman-teman saya juga dilaporkan teman-teman ya oleh Bapak Pujiarto, yang mana AKBP Pujiarto ini adalah Kasubdit Renakta teman-teman ya. Dan saya sudah dipush, diintimidasi, dan saya tahu waktu itu hari itu juga sebenarnya mau dijadikan tersangka dan mau ditahan teman-teman ya. Tapi beruntung saya lepas teman-teman. Bantuan Tuhan tidak pernah stop dalam hidup saya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah sependapat dengan Pak Alvin Lim ini guys? Ini ada sebuah video lagi. Kalau ada orang yang tidak bersalah tetapi dihukum dan diperlakukan tidak adil,
maka hanya orang-orang yang berpikirlah yang mau Pendapat. menyelesaikan persoalan itu. Dan itulah advokat. Itulah advokat. Jadi advokat itu sebenarnya orang-orang yang berpikir. Benar. Apa yang dipikirkannya adalah membela keadilan, ya kan? Nah, tetapi apa yang terjadi sekarang? Prosesnya kan tidak seperti itu. Karena ukuran sukses seseorang sekarang ini sudah menjadi uang. Padahal sebenarnya ukuran sukses seseorang itu bukan uang, tetapi adalah bagaimana dia bisa memastikan hukum berjalan dengan mestinya. Awalnya saya memang nggak ngerti kalau BAP itu bisa dicabut, Pak. Kalau saya sudah ngerti dari dulu ada pendampingan proses hukum, saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Waduh, kenapa nggak dari dulu ya? Oh, karena mungkin sekarang ada pengacara gitu ya. Emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Kasihan sama almarhum Eki dan Tina. Dan kasihan juga dengan terpidana. Kasiannya Kalau kasih wajah-wajahnya. bukti, kenapa diantara kalian semua tidak percaya bahwa PS itu adalah seorang pelaku atau tersangka yang sesungguhnya? Yang pertama, kita bahas dulu dari pihak Ini orang yang bikin kesel Kenapa para netizen netizen nih. mengakui dan berprasangka bahwa PS ini bukan seorang pelaku yang sebenarnya? Alasan yang pertama, itu karena netizen sudah diracuni oleh akun-akun buzzer yang profilnya tidak jelas yang berseliweran di TikTok. Sehingga kalian mempercayai kalau Egy yang benar-benar pelakunya itu adalah wajah-wajah Egy yang ada di FYP kalian. Yang kedua, netizen merasa kasihan karena PS hanyalah seorang kuli bangunan. Dan yang Hai bocah kemarin sore, Anda sebaiknya diam saja, jangan menilai orang dengan opini gak jelas. Anda jangan asal menuduh atau menggiring opini yang gak jelas gitu. Benar, nih orang paling juga pada pansos ya guys ya, cari pansos doang gitu, pengen terkenal gitu ya TikToknya ya. Ini alasan netizen tidak percaya nih. Wah, benar-benar aku gak suka sama orang ini sampai menyudutkan, padahal belum terbukti ya. Kalau sudah terbukti lah baru netizen juga gak akan mungkin membela pelaku gitu ya guys ya, apalagi itu pelaku pembunuhan seperti ini guys ya. Masalahnya kan Peggy Setiawan sendiri kan belum ada bukti, CCTV nggak ada, sidik jari nggak ada gitu guys ya, alat yang dipakai itu juga nggak ada gitu ya guys ya, mana gitu kan. Menurut pendapat kalian gimana nih? Ini ada sebuah video lagi. Kang Deddy menanyakan pada tahun 2016 apakah Peggy pernah bergabung dalam geng motor. Peggy menjawab, ya teman-teman, ada Kang Deddy, bahwa 2016 itu dia masih sekolah dan dilanjutkan oleh Kang Deddy. Usianya saat ini berapa? 27 tahun, ya, teman-teman. Dikurangkan 8 tahun. Jadi pada waktu 2016 itu Peggy Setiawan Cianjur ini usianya itu adalah 19 tahun. Prediksi saya, gugatan pra peradilan yang diajukan oleh tim hukum Peggy Setiawan melawan Polda Jabar kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Peggy Setiawan. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah akan dimenangkan oleh Peggy Setiawan? Hakim akan mengabulkan gugatannya dan menyatakan penangkapan serta penahanan Peggy Setiawan itu tidak sah. Mudah-mudahan itu benar-benar terjadi ya guys ya, dan benar-benar nggak hanya Peggy Setiawan sih, aku berharap nggak hanya Peggy Setiawan. Kalau emang Peggy Setiawan ini bukan pelakunya ya, nggak hanya Peggy Setiawan, tapi 6 pidana yang lainnya, 7 pidana yang lain itu benar-benar bisa bebas. Apalagi ini adalah hukuman seumur hidup guys, maaf, hukuman seumur hidup. Jadi wow, kasihan gitu guys kalau mereka itu tidak bersalah. Kecuali kalau mereka emang bersalah, barulah kita juga nggak mungkin ya membela para tersangka terpidana ya. Masalahnya ini adalah korban salah tangkap guys. Mungkin kalian juga udah menebak-nebak ya, netizen juga udah pinter gitu ya, pinter banget lah, nggak mungkin lah gitu ya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you guys.